Ini kok hilang? Sekarang makan aja. Sekarang makan aja. 9 tambah 10 berapa? 9 tambah 10 19. Salah 21. Ini Mimi ini. Mimi. Coba Cepat coba. loh. Kan cakap macam mana? Halo. Ayo berkatu. Perkenalkan kami dari kelompok. Diam loh Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Jakarta Rup. Perkenalkan anggota kami bernama Saya Nadeka Saputri saya Indri. Saya Raju Goviadi. dan saya Devina Wiani. Kami akan menampilkan video tentang Jakarta Rup. Ya. Di suatu pagi hari, disitulah ada pria tampan yang bernama Jaka Tarub. Ia sedang menanam padi dan mengambil padinya. Tiba-tiba ada dua perempuan nyamperin ke Jaka Tarub dan mereka berkata, "Jaka, gak kecapean ya bekerja terus?" dan sambil ketawa. Meskipun demikian, Jaka Tarub pergi dan ia belum berniat untuk menikah. Dan dia lebih suka menghabiskan waktu untuk berburu dan menjelajah ke tengah hutan. Si Jaka bilang, "Wah, bisa berburu kayak gini sangat menyenangkan dan bisa jauh dari gadis-gadis desa itu." Lalu, si Jaka pergi ke sungai dan ia tiba-tiba mendengar suara wanita. Ia menyusuli ke tempat itu untuk mencari sumber suara tersebut. Ternyata, suara tersebut berasal dari 3 gadis yang sedang mandi di sungai. Si Jaka berkata, "Wah, semuanya cantik-cantik. Andai salah satunya adalah istriku." Dan Jaka Tarub melihat selendang mereka di situ. Dan ia berkata, saya ambil satu selendang, biar salah satunya bakal cari selendangnya, lalu saya memberikannya saat dia lagi mencari selendang tersebut. Tapi Jaka Tarub tidak tahu jika para gadis itu adalah bidadari kayangan, dan sesungguhnya manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Si Jaka mengambil selendang tersebut dan menyembunyikan di suatu tempat. Saat 3 putri sudah mandi dan mau balik ke kayangannya, tiba-tiba salah satu putri itu kaget melihat selendangnya menghilang dan ia berkata, "Hah? Selendangku di mana? Kok gak ada di sini? Saya letaknya di atas batu. Sama kalian tanpa selendang, gimana saya bisa terbang dan kembali ke kayangan?" Dan salah satu putri itu berkata, "Oh tidak, matahari sudah mau terbenam. Kita harus bergegas kembali ke kayangan. Maafkan kami Nawangwulan, tapi kami harus kembali ke kayangan." Akhirnya para bidadari bergegas meninggalkan Nawangwulan seorang diri karena matahari sudah mau terbenam. Nawangwulan tampak sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Oleh karena itu, ia menyusuli jalan setapak hingga ia ketemu Jaka Tarub. Jaka Tarub berkata, "Wah, itu adalah salah satu gadis dari sungai tadi. Dia pasti sedang mencari selendangnya. Hehe, kesempatanku berpura-pura menolongnya. Hai gadis cantik, kamu tampak kebingungan. Ada bisa ku bantu?" "Wahai pemuda, namaku Nawangwulan. Aku sebenarnya dari bidadari kayangan. Namun, aku kehilangan selendangku sehingga aku gak bisa kembali ke kayangan." Jaka Tarub terkejut, tidak menyangka jika gadis itu bidadari. Jaka Tarub berkata dalam hati, "Apa, gadis ini bidadari? Kalau begitu, selendangnya tidak kukembalikan, supaya dia tidak bisa kembali ke kayangan. Hehe. Namaku Jaka Tarub. Sungguh malang nasibmu, daripada kau bingung mencari selendangmu, tinggallah di sini bersamaku." Baiklah Jaka, terima kasih. Kau sungguh baik hati." Nawangwulan pun akhirnya tinggal bersama Jaka Tarub dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis yang memberi nama Nawangsih. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Jaka Tarub, yakni persediaan padinya yang hampir selalu memenuhi lumpungnya. Nawangwulan sedang memasak untuk makan siang mereka, dan pergi ke sungai untuk mencuci bajunya sebentar. Saat Nawangwulan ke sungai, tiba-tiba si Jaka ke dapur itu dan melihatnya sambil terheran-heran. Jaka akhirnya punya rencana. Ia bakal mengambil padinya dan letak ke dapur. Terus si Jaka bakal sembunyi untuk melihat cara istrinya memasak. Selesai ia mengambil padi tersebut, si Jaka langsung pergi ke ngumpet untuk melihat cara istrinya masak. Saat istrinya sedang masak, Nawangwulan tersadar kalau Jaka Tarub melihatnya sedang masak. Dan akhirnya istrinya marah dan sambil berkata, "Suamiku, kenapa kau melihatnya?
Sebelum nasi itu matang, tak boleh ada manusia yang melihatnya. Akibat perbuatan ini, kesaktianku menanak nasi jadi hilang. Maafkan aku istriku. Jakataru pun merasa bersalah karena dia telah melanggar peraturannya istrinya yang sudah selalu memberikannya. Beberapa hari kemudian, Nawang Wulan ke Padi Lumpung untuk mengambil padinya dan pandangannya tiba-tiba tertuju ke benda yang tak asing baginya. Benda itu menyembur dari tumpukan padi yang terakhir. Nawang Wulan terkejut dan ternyata itu adalah selendang yang selama ini dia cari. Ternyata selama ini suamiku yang menyembunyikan selendangku. Tegas sekali dia. Ia pun segera menemui suaminya. Jakataru, ternyata selama ini kau telah membohongiku. Sungguh tegah aku akan kembali ke kayangan. Hah? Tunggu, jangan pergi. Bagaimana dengan nasib Nawangsi? Walaupun aku tak mengakui dirimu sebagai suamiku lagi, namun Nawangsi tetaplah anakku. Aku akan sesekali kembali untuk menyusuinya. Istriku, jangan tinggalkan aku, istriku. Demikianlah Nawang Wulan pun kembali ke kayangan, meninggalkan Jakatarup dan putrinya Nawangsi. Solo lah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, dan ini semua yang telah kami lakukan. Dan terima kasih. Selesai sudah video tentang Jakatarup, kami ucapkan terima kasih. Ya. Kami siang. Ada kita.